Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa. Yaqul al-haqqu tabaraka wa ta'ala fi kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada awal malam, pada malam-malam pertama bulan Dzulhijjah, Allah memilih kita, memilih untuk melaksanakan rangkaian ibadah yang dimulai dari keluarnya kita dari rumah menuju masjid dengan mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian kita berjalan dalam kondisi sudah berwudu dan kondisi perjalanan seseorang dari dalam rumahnya menuju masjid, dan kondisi itu sudah berwudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi yang sangat besar. Satu langkah kaki kanannya akan Allah angkat derajatnya, dan satu langkah kaki kirinya akan Allah hapus dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian kita melihat masjid, baitun min buyutillah, salah satu rumahnya Allah. Kemudian kita rindu untuk masuk ke dalamnya. Kemudian setelah kita melepas sandal atau alas kaki kita, yang dimulai dari kaki yang sebelah kiri, kemudian sandal itu dengan tertib kita letakkan di tempatnya. Kemudian di antara 3 pintu masjid yang terbuka, kemudian kita mengucapkan apa, Pak? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu rahmatmu. Dan setiap kali ada kata rahmat, Bapak Ibu yang kami hormati, rahmat yang Allah berikan di dunia ini, berapa jumlahnya, Pak? Yang diberikan di dunia ini rahmat Allah berapa, Pak? 1. Dan yang 99 rahmat disimpan nanti, dibagikan kepada hambanya tertentu. Yang 1 ini, Pak, dicari, kemudian direbutkan oleh seluruh manusia, termasuk kita. Dan ketika Bapak dan Ibu tadi masuk ke dalam masjid mengucapkan Allahumma ftahli abwaba rahmatik, Bapak Ibu mendapatkan itu. Kemudian Bapak Ibu menunggu sholat. Kalau masih ada waktu yang longgar, kemudian Bapak tahiyatul masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, diperkuat oleh pernyataan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ada 2 tanda akhir zaman yang manusia itu tidak sadar bahwa sekarang mereka terkadang melakukan hal itu. Yang 1, ketika masuk masjid tidak ada hobi, tidak ada kemauan untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu salah satu tanda kiamat. Satu lagi jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketidakmampuan seseorang untuk ketika bertemu dengan saudaranya di jalan, bertemu dengan saudaranya di mal, di pasar, di warung, kemudian mengucapkan Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullah.
Bapak Ibu yang kami hormati, rangkaian ibadah itu berlanjut. Kemudian terdengar iqamah. Kemudian kita merebut posisi terbaik. Rebutan. Karena memang seperti itulah dulu para sahabat Nabi melakukan. Mereka berebut, bahkan mereka mengatakan seandainya diundi, ayo aku pun mau ikutan seperti itu. Tapi karena tidak ada undian, mereka kemudian berebut untuk mendapatkan shaf yang pertama. Banyak keutamaannya yang insya Allah akan kita pelajari pelan-pelan nanti dengan rujukan kitab Minhajul Muslim, ensiklopedi seorang muslim. Berikutnya kita sholat bersama dengan imam. Mohon izin, kita sholat berjamaah, khusyuk, mendengar suara yang baik, kemudian sesuai dengan makharijul huruf. Kemudian ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita semua mengucapkan amin. Doanya satu orang imam diaminkan oleh seluruh jamaah. Besar harapan salah satu di antara antum, wahai para jamaah, bapak maupun ibu, ada yang doanya tembus ke langit. Kita semua berdoa seperti itu. Dari ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Kemudian kita mengucapkan amin. Masya Allah. Kemudian setelah selesai sholat kita lanjutkan dengan sholat ba'diyah. Biasa sering kita menyebut seperti itu. Ba'diyah 2 rakaat. Masya Allah. Siapa di antara kita yang menjaga 12 rakaat setiap hari? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 2 rakaat, setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Dijaga itu rutin, Allah bangunkan rumah di surga. Masya Allah. Kemudian bapak tidak pulang. Satu di antaranya, bapak menghadiri undangan. Masya Allah. Undangan dari Dewan Kemakmuran Masjid Darul Huda Dwi Kora. Kemudian bapak duduk seperti ini. Masya Allah. Nama bapak disebut satu persatu. Kemudian dibanggakan oleh Allah di hadapan malaikatnya yang ada di arsy itu. Dan mohon izin, jumlah malaikat itu tidak terhingga. Karena setiap hari ada 70.000 yang naik ke atas dan tidak turun kembali ke bumi. Tak terhingga. Nama bapak disebut A, B, C, D. Itu bapak A, wahai malaikat-malaikatku, sedang duduk mendengarkan kajian di Masjid Darul Huda. Catat namanya, catat namanya. Kemudian para malaikat atas izin Allah, mereka pun ikut turun. Mereka turun. Dan atas izin Allah malaikat itu tidak terlihat. Namun karena kita iman, Rasulullah menyampaikan di sekeliling kita ini ada para malaikat. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan satu, tasbih. Mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Yang kedua, para malaikat itu kemudian membentangkan sayapnya. Ridho li thalibil ilm. Mereka itu setuju, sepakat, mendukung kepada para bapak dan ibu yang saat ini mencari ilmu. Masya Allah. Disebutkan dalam hadis, bahkan ada hewan yang kita nggak tahu, hewan di lautan memohonkan ampun untuk kita yang saat ini duduk seperti ini. Ada kelebihan lain ketika kita duduk di antara 2 sholat, antara sholat maghrib, kemudian nanti akan ada sholat isya insya Allah. Kita duduk menunggu tiba waktu isya,
dengan aktivitas yang terbaik seperti ini, Masya Allah, Allah gugurkan dosa demi dosa. Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi posisi kita saat ini sedang dalam posisi yang terbaik. Saat ini kondisi kita sedang dalam kondisi yang terbaik. Dalam kondisi suci. Baju kita suci, hati kita putih, tidak ada noda, tidak ada rasa iri. Alah Pak Ustadz, ngapain datang lagi Pak Ustadz? Nggak ada yang seperti itu. Kita semua sama. Ana akhukum fillah. Saya itu saudara dari Bapak Ibu sekalian. Saya bergelimang dengan dosa. Saya punya banyak sekali dosa. Tapi atas izin Allah, kemudian saya didudukkan di atas kursi ini untuk bersama-sama. Ayo Bapak dan Ibu, kita mengkaji kitab ini. Ini kitab Bapak dan Ibu yang kami hormati, ditulis oleh Jabir. Namanya penulis kitab ini adalah Jabir. Nama ayahnya Musa. Kalau kondisi kita sekarang berarti disebutnya Jabir bin Musa. Kemudian muncul pertanyaan, kok ada nama Abu Bakar di sini? Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Kok ada tambahan Abu Bakar? Iya. Abu Bakar ini kunyah. Jabir, nama pengarang kitab, ingin mendapatkan manfaat dari tokoh besar yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Berikutnya hadirin rahimani wa rahimakumullah, Al-Jazairi. Tadi sore sempat saya cari di mana Aljazair itu. Ada tertulis Algeria. Oh, di daerah sana barat. Maka Bapak dan Ibu yang kami hormati, kitab ini kalau kita kaji secara tekstual itu menganut mazhab Maliki. Tapi dalam kitab ini hadirin rahimani wa rahimakumullah tidak terbaca kalau beliau bermadhab Maliki saja. Kenapa seperti itu hadirin? Karena di dalam kitab ini tidak ada dalil yang kemudian dilepas begitu saja tanpa pegangan yang kuat. Tokoh kita ini Abu Bakar Jabir Al-Jazairi menggunakan dalil-dalil yang sahih untuk menjelaskan kajian yang akan kita laksanakan, kajian akhlak. Maka mohon izin pada awal kajian kami menyampaikan siapa beliau, Jabir bin Musa Al-Jazairi. Sedikit biografi yang kami sampaikan bahwa beliau adalah ahli ilmu, memiliki kecerdasan yang Allah berikan. Di antaranya pengarang banyak sekali kitab, dan kitabnya menjadi rujukan di kalangan kaum muslimin, baik di Indonesia, di Malaysia, di Filipina, di Saudi, dan di lain tempat. Berikutnya, Jabir bin Musa Al-Jazairi sudah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya di usia-usia belia. Kemudian menempuh pendidikan S1 dan selanjutnya hingga kemudian atas izin Allah beliau menjadi dosen di Universitas Islam Madinah. Menjadi dosen sambil mengarang kitab dan lain sebagainya. Bahkan beliau juga atas izin Allah melakukan safar, perjalanan dakwah ke negara-negara tertentu untuk menyampaikan risalah Muhammadiyah. Maka tokoh yang saat ini sedang kita kaji kitabnya bukan orang fiktif. Dia jelas orangnya. Namun saat ini beliau sudah tiada. Dan ada adab yang mulia ketika kita mengkaji kitab-kitab para kiai, kitab-kitab para ulama. Dan ketika ulama itu sudah wafat,
maka kita kemudian mengirimkan doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakkihi minad dhunub kama naqaita thawbal abyad minad danas. Kita kirimkan doa kepada beliau dan kita berharap hadirin sekalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari tulisan-tulisan beliau insyaallah. Hadirin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini bismillah kami akan mulai dengan satu poin bahwa manusia hadirin, ketika kita semuanya belajar, ketika kita semuanya berlatih, kemudian mempraktekkan, membiasakan, maka insya Allah kita akan diberi kemampuan oleh Allah. Saya ambil contoh, kajian akhlak itu merupakan puncak dari sebuah kajian keagamaan. Siapa di antara kita yang mengkaji usulul fiqh, mengkaji ilmu usul fiqh, maka dia akan tahu, dia akan berlatih, hatinya itu dibikin luas untuk tidak mudah mencela orang yang berbeda sikapnya dengan dia. Siapa yang mengkaji hadis, yang mengkaji sunnah, kalau di masjid ini ada kajian hadis, saya dengar seperti itu, maka dia akan berlatih untuk bisa melihat permasalahan itu dengan panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sosok Rasulullah akan dihadirkan saat itu melalui hadis-hadis yang dikaji. Siapa di antara kita yang sedang belajar Al-Qur'an, maka di sana ada 7 habit, ada 7 kebiasaan yang harus dikaji oleh mereka para pengkaji Al-Qur'an. Mereka harus belajar tentang iman kepada Quran. Mereka harus belajar tentang tilawatul Quran. Mereka harus belajar arti dari Al-Quran. Mereka harus belajar tadabbur dari Al-Quran. Mereka harus belajar menghafal Al-Quran. Mereka harus mempraktekkan Al-Quran. Dan terakhir, mereka harus memperjuangkan isi Al-Quran. Hadirin, siapa yang belajar akhlak? Siapa di antara kita yang belajar akhlak? Maka tidak mungkin ketika ketemu saudara seiman, dia kemudian lisannya pasif, kaku itu bibirnya untuk sekedar mengucapkan Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Yang sudah belajar akhlak, apalagi dengan panduan kitab ensiklopedi Muslim, maka lisannya harus ringan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ketika diberi rezeki oleh Allah, lisannya mudah untuk mengucapkan alhamdulillah. Ketika oleh Allah diberi ujian musibah, lisannya ringan untuk mengucapkan inna lillah. Masya Allah. Ketika melihat sesuatu yang Masya Allah begitu indah, kemudian lisannya memuji Allah dengan mengucapkan Masya Allah. Mohon izin, kemudian ketika melihat sesuatu yang negatif, lisannya pun mengucapkan Subhanallah. Ini praktek berat, karena memang puncaknya Islam itu seseorang harus berakhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan innama bu'ithu, Masya Allah, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguh hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Poin besar dari utusan itu adalah untuk menyempurnakan akhlak.
kemudian kalau muncul pertanyaan, Ustadz, berarti dulu di Mekah belum ada akhlak atau seperti apa? Hadirin rahimani wa rahimakumullah, di Mekah saat itu akhlak itu sudah ada. Bagaimana mereka birrul walidain sudah ada. Penamaan anak-anak mereka dengan nama-nama yang baik sudah ada. Mereka menghormati tanaman, menyiram tanaman, menghormati hewan tunggangan, mereka sudah ada. Tapi mohon izin, ada satu poin yang mereka belum selesaikan. Apa itu? Akhlak mereka kepada Allah. Ketika nama seseorang sudah Abdullah, nama seseorang Abdurrahman, nama seseorang baik-baik seluruhnya, dinisbatkan kepada Allah, tapi kemudian mereka diajak oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan hal itu. Ayo, namamu sudah Abdullah, tolong kalau memang nama sudah Abdullah, ayo sholat. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau namamu sudah Abdurrahman, ketemu bulan Ramadan, ayo puasa. Oh, namamu sudah bagus, namamu Khadijah, namamu Aisyah, namamu Fatimah. Kalau memang kamu perempuan solihah, ayo menutup aurat. Rasulullah SAW ditugaskan untuk seperti itu. Dan Rasulullah pun mengatakan kepada para orang-orang Arab masyarakat saat itu, engkau belum mengenal Allah. Bukan. Karena ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan unta, siapa yang mengokohkan gunung tinggi menjulang, siapa yang mendiamkan bumi meskipun dalam kondisi berputar, tapi kita bisa duduk dengan nyaman, la yaqulunallah, mereka menjawab Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan bintang? Allah. Mereka menjawab itu. Dan Rasulullah datang untuk menyempurnakan, kalau memang kamu tahu yang menciptakan matahari itu Allah, ayo kita semuanya belajar apa sih maunya Allah itu. Kemudian disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Oh, ternyata Allah itu mau kita semua itu merasa kecil di hadapan Allah. Udah deh, sebanyak-banyak mobil yang kita punya itu milik Allah. Secantik-cantiknya atau seganteng-gantengnya pasangan hidup itu milik Allah. Seimut-imut anak itu milik Allah. Kemudian kita kembalikan semua kepada Allah dan kita fokus beribadah. Sebagai seorang suami akan dikaji dalam kitab ini apa yang harus mereka lakukan terhadap istri-istrinya. Nafkah sudah, sayang sudah, memberi nasihat sudah, apalagi yang kurang. Sebagai seorang istri pun sama, menghormati dengan suami sudah, patuh dengan suami sudah, apa ini yang belum? Kita akan belajar pelan-pelan. Semoga Allah memanjangkan usia kita nanti, Bapak Ibu. Amin ya rabbal alamin. Praktek harian yang saat ini sudah kita lakukan, di antara jamaah saya yakin betul ada yang sudah rutin bangun pagi pukul 3. Kemudian setelah itu masuk kamar mandi, mungkin bermandi atau berwudu, kemudian sholat 2 rakaat. Masya Allah. Setelah itu melakukan aktivitas-aktivitas, bekerja di kantor. Kemudian ibu mungkin di rumah membersihkan rumah. Kemudian ketemu malam hari dan istirahat. Program itu, hadirin rahimani wa rahimakumullah, yang oleh Jabir bin Musa al-Jazairi akan dibuatkan strukturnya. Kalau memang sholat malam, gimana cara sholatnya?
Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu 2 rakaat, tapi lama berdirinya. Sampai disebutkan, dan di Masjid Nabawi itu masih ada Ustuwanah Aisyah. Itu tempat bersandar seperti ini, Bapak. Ada tiang seperti ini, tempat bersandar Ummul Mukminin Aisyah ketika makmum dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saking lamanya Rasulullah, Aisyah qaddarullah tidak kuat, kemudian nyender. Kita tidak belajar apa hukumnya nyender, karena itu urusan ilmu fikih. Tapi kita belajar dari keagungan akhlak beliau yang enggak kemudian duduk, tapi nyender. Menghormati suami yang tercinta. Karena suami sedang posisi berdiri, saya pun ikut berdiri. Tapi karena saya perempuan, tidak sekuat laki-laki, maka saya nyender. Bisa dipahami hadirin? Baik. Kemudian ketika nanti kita mulai belajar iman kepada Allah, kemudian iman kepada Rasulullah, seluruhnya dikaitkan dengan akhlak. Saya ambil contoh hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa para sahabat radhiyallahu anhum ajmain kemudian mereka totalitas dalam beragama? Totalitas yang dimaksud ketika Rasulullah menyampaikan informasi, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain hanya menjawab satu jawaban, dan jawaban itu sama. Jawaban itu adalah sami'na wa ata'na. Masya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada di dalam hati mereka. Bahkan sampai ada sahabat Nabi yang disebutkan dalam 3 hadis yang berbeda. Ada 3 hadis yang menyebutkan para sahabat banyak yang bertanya tentang satu poin. Ayyul a'mali a'dham. Ya Rasulullah, aktivitas apa sih yang menurut penilaian agama itu besar pahalanya? Rasulullah dengan kekuatan akhlak beliau melihat siapa sih yang bertanya. Oh, yang pertama itu orang yang bertanya si fulan, dan dia memiliki keluarga, khususnya orang tua yang sudah renta usianya. Maka Rasulullah mengatakan birrul walidain. Aktivitas untukmu yang paling besar pahalanya itu birrul walidain. Suatu ketika ada orang yang bertanya, Rasul, aktivitas apa yang pahalanya itu terbesar untukku? Kemudian Rasulullah melihat siapa yang bertanya. Oh, yang bertanya itu orangnya gagah. Seperti Bapak sekalian, Masya Allah, gagah. Aktivitas sehari-hari, Masya Allah, rutin olahraganya, makanan terjaga. Kemudian mengatakan, untukmu aktivitas yang paling baik, yang paling besar, jihad fi sabilillah. Ada sahabat yang bertanya lagi, Rasul, kalau untukku apa? Tadi sudah apa, Pak? Birrul walidain sudah, jihad sudah disebutkan kepada dia. Karena memang orang ini ahlul masjid. Kalau sekarang disebutnya berarti DKM. Nah, kalau DKM, aktivitas yang paling mulia harus diprioritaskan dan mendapat perhatian adalah as-shalah, salat di awal waktu. Bagaimana para bapak-bapak DKM? Seperti itu. Kalau DKM otomatis salatnya rebutan saf yang pertama, memberi contoh keteladanan yang baik. Ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran akhlak itu berkaitan dengan ibadah. Belajar akhlak itu berkaitan dengan tauhid. Belajar akhlak itu berkaitan dengan ilmu fikih. Masya Allah.
Maka ketika saya mendapatkan undangan untuk duduk di kursi ini menyampaikan materi akhlak, Masya Allah, kira-kira ada waktu 4 hari saya tidak mampu menjawab. Aduh, Masya Allah, materinya kok akhlak ya. Padahal akhlak itu saya juga masih terus-menerus berusaha maksimal. Atas izin Allah saya memiliki seorang istri, saya punya anak juga. Tapi kalau istri itu kadang ngeselin nggak sih Pak? Kadang ngeselin apa enggak? Oh enggak ya. Kalau misalkan kita sudah selesai sholat berjamaah, kita sudah selesai nih, kemudian kita pulang ke rumah, kita lihat istri kok masih rebahan. Kemudian kita tanya, Bu, sudah sholat? Bentar lagi ya. Rasanya gimana Pak? Kita udah sholat Bu, ayo segera. Kenapa seperti itu? Karena untuk istri itu Masya Allah, Allah beri kemudahan masuk ke dalam surga. Siapa di antara bapak sekalian yang memiliki istri, sholat 5 waktunya dijaga. Subuh ada waktunya ya Pak ya. Kalau jam 5:30 masih subuh tidak? Masih tuh. Jam 5:30 masih subuh. Di situ ada tulisan tuh Pak tuh, ada syuruk, begitu kan ya? Nah, hati-hati itu. Kalau 5:30 tuh jam apa? Kemudian duhur. Kalau 2:30 masih duhur? Masih gitu ya. Secara ilmu fikih masih, karena belum ada adzan asar. Tapi akhlaknya itu gimana? Wong Allah manggil dari jam 12, lah kok dia sholat duhur jam 2:30? Akhlaknya gimana? Begitu. Maka belajar akhlak tuh Masya Allah Pak, ini puncak dari ilmu pengetahuan itu akhlak. Kemudian setelah sholatnya dijaga, puasa Ramadannya. Bukankah, mohon izin para bapak, bukankah para istri itu ada waktu tertentu, di bulan tertentu, dan itu ada yang rutin, ada yang tidak. Mereka tidak sholat, kemudian tidak berpuasa. Nah, kalau ketemu bulan Ramadan, tolong wahai bapak, istri-istri bapak yang kemarin Ramadannya belum diselesaikan, mohon izin untuk ditegur. Negurnya juga dengan kasih sayang, nggak kemudian dengan nunjuk kalender. Mah, nih, ayah nih udah ngelingkarin kalender mah. Ingat loh mah nih, belum disilang mah ayah, tandanya mama belum puasa kan? Gimana sih mah? Bukan begitu. Ngingetinnya dengan rasa sayang, diajak dulu ke warung beli sayur, mungkin begitu ya. Kemudian bapak ingatkan, mah, besok ayah mau puasa. Kalau mama mau bareng puasa, yuk papa tambahin buat lauk sahur besok. Nah gitu, terbayang ya Pak ya. Cara-caranya seperti itu. Maka insya Allah sakinah mawaddah rahmah. Nah kemudian kalau sudah sholat, sudah puasa, apalagi Pak? Taat kepada suaminya. Masya Allah. Wahai para ibu yang saat ini sedang mendengarkan, ibu ada 3 poin saja untuk bisa masuk ke dalam surga. Sholat 5 waktu dijaga, puasa Ramadannya diperhatikan, dan silahkan patuhi suami semaksimal mungkin. Jaminan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam surga. Beda dengan para ayah. Para ayah itu beda. Nanti ketika bapak membuka surat Yasin, ayat yang ke-50 berapa ya? Surat Yasin itu nomor surat 36, kemudian ayat yang ke-50, 55, 56, 57, 58. Masya Allah. Nanti bapak silahkan dikaji. Bukan kajian akhlak, kajian tafsir. Surat Yasin ayat yang ke-58, 59. Ketika Allah mengatakan salamun qaulan
Masya Allah, sudah pada hafal seluruhnya. Mir Rabbir Rahim. Itu Pak, ternyata ayat ini berkaitan kondisi kita semua di padang mahsyar. Saat itu di mahsyar itu kita seperti ini. Mohon izin saya berdiri sedikit. Kita seperti ini kondisinya. Kemudian Allah melalui malaikatnya, Allah mengucapkan salam. Kemudian secara otomatis Pak, kita seluruhnya, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir itu terbelah. Hanya dengan ucapan pendek salam. Kita seluruhnya para ayah, kita seluruhnya para ibu yang sudah belajar akhlak, yang tauhidnya benar, muamalah dengan orang lainnya baik, kemudian digeser oleh malaikat itu secara otomatis menjadi golongan sebelah kanan. Kemudian orang selain kita, Bapak Ibu yang kami hormati, yang mereka wafat tidak beragama Islam. Saya ambil contoh Fir'aun. Siapa lagi Pak? Ketika dalam juz 30 ada bunyi ayat Tabbat yada Abu Lahab dan istrinya. Kemudian siapa lagi? Dalam surat At-Tahrim Allah menjelaskan ada istri-istri Nabi yang ternyata Allah masukkan dalam neraka. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kemudian digeser ke sebelah kiri oleh Allah karena mereka kafir dan mereka wafat tidak dalam kondisi bertaubat kepada Allah. Dua ayat dalam surat Yasin, salamun qaulam mir rabbir rahim, dan ayat selanjutnya wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Itu menjadi ayat yang sangat menegangkan. Karena kita semua berharap Bapak Ibu yang kami hormati, dari pelajaran akhlak ini kita seluruhnya berharap menjadi golongan besar dalam surat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Masya Allah, sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Saya yang dari Jawa, kemudian atas izin Allah mendapatkan tempat untuk berdiam di Jati Asih. Saya bertemu dengan tetangga sebelah kanan asli Betawi, tetangga sebelah kiri dari Batak, kemudian sebelah kanan alhamdulillah ada orang Jawa lagi. Kita toleran di sana, nggak ada masalah itu. Kenapa? Karena kita sudah memiliki ilmu akhlak. Kita tahu itu akhlak dengan tetangga itu seperti apa, akhlak dengan orang yang berbeda agama itu seperti apa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau sudah belajar akhlak, maka tujuan besar ayat yang berbunyi innamal mu'minuna ikhwah. Kita semua itu saudara. Kita semua saudara. Dan kita semua berada dalam gerbong besar dengan satu pemimpin yang kita sepakati, Rasulullah Sallallahu. Masya Allah. Maka silahkan Bapak dibuka surat Az-Zumar. Ini nanti kalau kajian yang berikutnya mohon izin, nanti bapak-bapak seperti Ustadz Imam. Ustadz Imam itu dengan handphonenya langsung bisa membuka surat Az-Zumar. Barakallahu fikum. Terima kasih. Baik, silakan dibuka surat Az-Zumar ayatnya yang ke-39. Maaf, ayat yang ke-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasiqal ladzina Silakan Bapak, ada yang adzan? Bapak, adzan dulu atau baik silakan.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama Muhammadin alladhi ya. Mohon izin ya Pak, saya minta waktu 3 menit untuk closing. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tadi kami sampaikan bahwa kalau kita sudah belajar akhlak, Bapak Ibu yang kami hormati, maka kata kunci ayat yang kita pegang adalah innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang beriman itu saudara. Saya bersaudara dengan Bapak Ibu sekalian. Begitu pula Bapak Ibu bersaudara dengan kita. Kalau kita ketemu, kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa seperti itu? Alasannya ada dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Ketika nanti kita seluruhnya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin kita untuk masuk ke dalam surga itu bersama-sama. Masuk surga itu bukan urusan dia benar, dia salah, bukan. Masuk surga itu urusan rahmat dari Allah. Tapi untuk mendapatkan rahmat dari Allah ini, kita butuh ilmu. Maka mohon izin, saya insya Allah siap untuk membersamai Bapak dan Ibu sekalian untuk belajar di setiap hari Ahad malam menggunakan kitab Minhaj Al-Muslim yang ditulis oleh Syekh Jabir bin Musa Al-Jazairi.
Barakallahu fikum. Mohon maaf atas semua kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.